Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Kembali lagi kita berjumpa dalam Renungan Pagi. Mari pagi hari ini saya mengajak kita semua untuk kembali merenungkan firman Tuhan. Supaya dengan kebenaran firman Tuhan, iman kita dibangun dan kita pun akan semakin diteguhkan dan dikuatkan. Sebab firman Tuhan sumber kekuatan, firman Tuhan menjadi pedoman bagi hidup kita. Firman Tuhan yang menolong setiap kita. Bahkan firman Tuhan menuntun dan menerangi setiap langkah hidup kita. Mari jemaat dikasih Tuhan, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita akan berdoa supaya Tuhan mengurapi kita semua. Tuhan yang menyingkapkan dan menyatakan kebenaran firman-Nya, sehingga kita bisa menangkap rema yang dari Tuhan, mengerti akan kebenaran firman-Nya, serta melakukan firman Tuhan ini di dalam hidup kita. Mari kita akan berdoa. Bapa di surga, kami datang ke hadirat-Mu pagi ini. Kami mengucap syukur kepadamu atas segala rahmat, anugerah, dan segala berkat-berkat-Mu. Atas perlindungan-Mu, penyertaan-Mu, dan bahkan pertolongan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Pagi hari ini kami mau merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan singkapkan dan nyatakan kebenaran firman-Mu dan urapi kami ya Tuhan. Sehingga kami bisa menangkap pesan Tuhan, mengerti kehendak Tuhan, dan melakukan kebenaran firman Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari sama-sama kita buka Alkitab kita. Renungan pagi hari ini sambilkan dari 1 Petrus 5 ayat 10. Saya bacakan. Dan Allah, sumber segala kasih karunia, yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaan-Nya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Jemaat dikasih Tuhan, Tuhanlah yang memberikan kasih karunia kepada kita, yang telah memanggil kita dalam kemuliaan, dalam Kristus. Ini satu anugerah yang luar biasa kan. Jadi bukan kita yang memilih Tuhan, Tuhan yang memilih kita. Sehingga kita beroleh anugerah atau kasih karunia yang sedemikian besar. Tidak hanya itu, tetapi Tuhan juga ya memberikan kepada kita kekuatan, memperlengkapi kita, meneguhkan, mengokohkan kita. Ketika kita menghadapi segala keadaan di dunia ini yang mungkin banyak ya, bukan mungkin, seringkali bahkan menghadapi hal yang tidak mudah. Kadang diizinkannya mengalami kesusahan-kesusahan. Alkitab katakan Dia yang mengokohkan, Dia yang melengkapi, Dia yang meneguhkan. Sesudah kita menderita seketika lamanya. Jadi ada penderitaan di sana. Ikut Tuhan tidak selalu enak-enak saja. Tetapi kadang diizinkan penderitaan itu juga ada. Tetapi perhatikan, hanya seketika, bukan selama-lamanya. Dan saya percaya di balik penderitaan yang diizinkan Tuhan terjadi dalam hidup kita, sesungguhnya Tuhan sedang mempersiapkan sesuatu yang luar biasa. Coba perhatikan banyak contoh di Alkitab. Orang-orang yang dipakai Tuhan, dipilih Tuhan. Bagaimana mereka ketika menghadapi pencobaan yang tidak mudah. Di perjanjian lama juga banyak yang mengalami demikian. Salah satunya misalnya ini. Kita bicara tentang seorang yang sangat terkenal di Alkitab. Namanya Ayub. Bagaimana hidupnya yang dulunya berlimpah. Luar biasa kayanya, kekayaannya luar biasa, banyaknya harta. Tetapi pada satu kali habis semua. Anaknya juga mati semua. Ternak, harta benda. Bahkan semuanya habis termasuk kesehatan. Dia jadi sakit. Cuma dikasih Tuhan. Kalau kita melihat kisah itu jangan berhenti. Baca terus sampai selesai. Bagaimana akhirnya? Akhirnya dipulihkan Tuhan. Karena dia tetap mengikatkan diri dengan Tuhan. Tetap percaya kepada Tuhan. Tetap mendengarkan Tuhan. Singkat cerita, bahkan kekayaannya dikembalikan 2 kali lipat. Ini luar biasa. Jadi di balik penderitaan, di balik kesusahan yang kadang diizinkan Tuhan terjadi dalam hidup kita, selama kita setia kepada Tuhan, selama kita tetap percaya dan menaruh pengharapan dalam Tuhan, Dia yang akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kita. Dia tidak akan membiarkan kita jatuh tergeletak, bahkan Dia akan mengangkat kita, Dia akan membuat kita bisa berdiri tegak kembali.
Jemaat dikasih Tuhan, ada banyak contoh juga di Alkitab Perjanjian Baru juga dikisahkan. Ada orang-orang yang mengalami penderitaan, kesusahan, tetapi pada satu kali dipulihkan Tuhan. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan karena perjumpaan dengan Tuhan. Jemaat dikasih Tuhan, ada juga mungkin di antara kita banyak kesaksian, ya, yang kita dengar sekeliling kita bagaimana Tuhan berperkara secara dahsyat dan ajaib. Di balik masalah ada mujizatnya. Di balik masalah ada kemuliaan yang Tuhan mau nyatakan. Jemaat dikasih Tuhan, sering saya sampaikan begini, mujizat, salah satu syaratnya terjadinya mujizat adalah ketika ada masalah. Kalau semua baik-baik saja, that's okay. Tetapi ketika ada masalah, disitulah ya seringkali Tuhan menyatakan mujizat. Contoh, mujizat orang bisa berjalan. Tadinya nggak bisa berjalan, ya mujizat. Dari orang yang sakit jadi sembuh, itu mujizat. Kalau orang sembuh bagaimana? Ya itu anugerah. Ya bedakan ya. Kalau anugerah itu ya kita menikmati hal yang baik yang dari Tuhan. Tetapi kadang-kadang masalah. Orang buta, ketemu Tuhan, mengalami mujizat, jadi bisa melihat. Jadi mujizat kesembuhan bagi orang sakit. Mujizat pemulihan bagi mereka yang bermasalah. Jadi artinya apa? Kadang diizinkan masalah karena Tuhan mau nyatakan kemuliaannya. Dan jemaat dikasih Tuhan, mari saya mengajak kita semuanya, teguhkan, kuatkan hatimu. Jangan menjadi lemah ketika engkau ada dalam pencobaan, ketika engkau ada dalam masalah. Mungkin engkau sedang dalam pergumulan yang tidak mudah. Entah itu masalah keuangan, entah itu masalah perekonomian, pekerjaan, masalah rumah tangga, masalah relation, atau masalah kesehatan, atau apapun itulah. Ya, apapun masalah yang diizinkan terjadi dengan hidup kita. Jangan pernah kita meninggalkan Tuhan. Jangan pernah kehilangan pengharapan di dalam Tuhan. Ingat bahwa segala sesuatu yang terjadi atas hidup orang percaya, semua tetap dalam kendali Tuhan. Tidak diizinkannya pencobaan melebihi kekuatan kita. Bahkan Dia berjanji memberikan jalan keluar sehingga kita bisa menanggungnya. Mari jemaat dikasih Tuhan, penderitaan yang terjadi dalam hidup kita di dunia ini hanya seketika. Karena Tuhan yang akan membuat perubahan terjadi, pemulihan terjadi. Dia meneguhkan, menguatkan, bahkan mengokohkan kita. Sehingga kita tidak akan jatuh tergeletak saat sedang dalam masalah. Selama kita tetap percaya dan mengandalkan Tuhan, akan banyak perkara ajaib terjadi dalam hidup kita. Kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Kami mau terus dan tetap percaya kepada Tuhan. Apapun keadaan kami, kesulitan kami, apapun penderitaan yang sedang terjadi dalam hidup kami, kami mau tetap memandang Tuhan. Sesungguhnya ini hanya seketika lamanya. Karena Engkau yang akan meneguhkan, menguatkan, mengokohkan kami. Sehingga kami akan bangkit kembali. Kami akan bisa melewati setiap kesusahan, kesulitan. Dan bahkan kami percaya Engkau sediakan kemuliaan di depan kami. Engkau berikan sesuatu yang luar biasa. Mujizat, pertolongan, bahkan berkat-berkat yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Biarlah kami semua menaruh pengharapan, kekuatan iman kami di dalam Engkau. Terima kasih, kami berdoa menyerahkan hari ini hidup kami, mohon tuntunan dan penyertaan-Mu. Jauhkan celaka, mara bahaya, damai sejahtera, sukacita, kesehatan, kekuatan, perlindungan, penyertaan, dan berkat-berkat Tuhan menyertai kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, semangat maju terus dalam iman dan pengharapan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.